Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gejala pada sumbatan usus yang terjadi pada anak-anak adalah yang pertama kita dapat melihat kalau si anak tidak dapat mengeluarkan BAB atau tidak dapat mengeluarkan angin ya. Itu harus kita tanyakan, Bu, ini kapan terakhir si anak mengeluarkan BAB atau mengeluarkan kentut atau angin. Nah, kemudian kalau dia tidak dapat menjelaskan, kemudian pertanyaan berikutnya setelah keluhan tersebut berapa hari, apakah ada disertai dengan perut yang kembung? Nah, kalau ini juga kita dapatkan ya, kita curigai bahwa memang ada sesuatu sumbatan pada si bayi. Apalagi bila ibunya dapat menjelaskan bahwa, "Dok, setelah tidak bisa BAB, anak saya perutnya kembung, kemudian dia muntah." Muntah apalagi berwarna hijau, ini juga sangat memungkinkan sekali kita curigai si anak didapatkan adanya kelainan sumbatan pada usus. Bisa diakibatkan oleh apa saja. Bisa kalau anak yang baru lahir mungkin anusnya tidak ada atau tidak ada saraf pada anus, atau mungkin akibat adanya benjolan atau massa yang kita dapatkan di dalam rongga usus tersebut. Ya, terima kasih. Ya, pada anak-anak yang kita curigai adanya sumbatan usus oleh orang tua di rumah sebagai penanganan awal, itu dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah sementara waktu anak dipuasakan. Ya, kalau kita curigai tadi tidak bisa BAB, perutnya kembung ya, kemudian sampai muntah, oleh orang tua di rumah tidak usah dikasih ASI atau makanan apapun. Karena kita khawatir dengan keluhan tersebut, muntah, apabila dikasih makanan pasien muntah masuk ke dalam saluran pernafasan akan lebih berisiko terjadi aspirasi. Nah, ini juga untuk mengurangi adanya peningkatan tekanan pada perut. Jadi yang bisa dilakukan yang pertama oleh orang tua, anak dipuasakan ya. Kemudian segera oleh orang tua dibawa ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, nanti biasanya di tempat-tempat layanan kesehatan oleh tim dokter, perawat, tim medis di sana akan dilakukan dekompresi. Bapak Ibu, dekompresi ini adalah pemasangan selang pada saluran cerna kita, atau mungkin kalau dari bawah masih anak masih bayi biasanya dilakukan tindakan wash out ya, atau pemasangan selang untuk dilakukan pembilasan, sehingga harapannya dilakukan dekompresi dari arah atas dan bawah, secara tekanan yang terjadi di rongga ususnya akan sedikit berkurang. Jadi prinsip di rumah adalah pasien dipuasakan dan segera dibawa ke pusat layanan kesehatan. Ya, ini menjadi tanda tanya besar ya. Kalau bisa oleh orang tua sebenarnya kalau ada kasus-kasus kelainan pada anak, kalau bisa tidak perlu dioperasi, dokter. Jadi kebiasaan di tempat kita melihat pasien akan cenderung shopping dokter, keliling-keliling mencari mana dokter yang mengatakan ini tidak perlu operasi. Nah, ini menjadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada kasus-kasus anak-anak dengan sumbatan usus kita nilai terlebih dahulu. Apakah kelainannya tersebut merupakan kelainan yang sifatnya fungsional atau gangguan anatomi. Kalau gangguan fungsi, misalnya si anak kembung perutnya ada sumbatan akibat kurang elektrolit, kaliumnya nggak cukup, maka kita anjurkan oleh orang tua mungkin yang masih memberikan ASI atau anak yang sudah bisa makan untuk ditingkatkan kadar kalium. Nah, kemudian pada anak-anak yang dengan diare ya, dengan demam, ini juga bisa memberikan manifestasi keluhan adanya sumbatan usus, tapi sifatnya fungsional. Setelah fungsi kita perbaiki ya, bisa karena infeksi, bisa karena kelainan elektrolit ya, bisa kelainan karena diare tersebut, maka keluhannya akan membaik. Ini cukup hanya diberikan terapi obat-obatan. Tapi yang sifatnya anatomis ya, misalnya tidak ada anus atau atresia pada saluran usus, tidak terbentuk saluran usus, ini yang membutuhkan tindakan-tindakan operasi seperti beberapa slide yang kita tampilkan tadi. Ini tidak ada daya tawar-menawar lagi, memang untuk merilis sumbatan tersebut kita harus melakukan operasi. Ya, sumbatan usus tersebut ya pada anak-anak ini sangat beresiko dibandingkan orang dewasa. Karena apa? Secara pernafasan anak-anak itu masih bernafas dengan teknik abdominotorakal atau lebih dominan perut dibandingkan rongga dada. Dia akan menggunakan abdomennya untuk bisa membantu pernafasan dia. Nah, kalau kita dapatkan ada gangguan pada organ perut, maka yang akan terjadi adalah akan terjadi berikutnya gangguan pernafasan.
Jadi ini yang betul-betul harus kita jaga segera, karena kebiasaan anak-anak kalau dia sudah kembung ya, beberapa waktu kemudian kita akan mendapatkan anak akan distres nafas atau nafasnya sudah terganggu. Jadi itu masalah komplikasi yang paling besar. Kemudian komplikasi yang lain adalah adanya kondisi dehidrasi pada anak-anak dengan gangguan sumbatan usus. Bisa sampai dengan terjadinya infeksi ya. Nah, ini juga akan mengganggu organ-organ yang ada di tubuh. Makanya tidak jarang kalau anak-anak dengan sumbatan usus tidak ditangani, maka 1 kali 24 jam kita akan melihat pipisnya sudah nggak keluar ya. Artinya apa? Sudah ada gangguan dari organ-organ di dalam perut, bisa ginjal ya, bisa otak anak nggak sadar dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu perhatian. Makanya saya sangat mendukung sekali program-program yang dilakukan oleh PKRS Rumah Sakit. Dalam arti kata kita menyampaikan temuan-temuan atau informasi penting kepada keluarga, orang tua pasien di rumah supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan anak sebelum dibawa ke rumah sakit. Ya, terima kasih atas terselenggara program hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam edukasi.